Halo teman-teman, aku Rini Nabila. Akhir-akhir ini aku lagi tertarik baca buku tentang muamalah. Aku ingin belajar karena ternyata unik loh teman-teman. Tanpa kita sadari, hampir setiap hari kita melakukan praktik muamalah loh. Mulai dari membeli barang secara online, terus menggunakan layanan digital, hingga menjalin kerjasama usaha. Buku yang lagi aku baca judulnya Muamalah Milenial, karya dari salah satu dosenku yang sangat menginspirasi, yaitu Ibu Nur Ijati SEME dan Bapak Naurid Muhammad Rifai Ilyas SHum. Diterbitkan di Guepedia pada bulan Mei 2024 dengan nomor ISBN 9786234214826. Di dalam buku ini terdapat 8 bab yang akan aku spill sedikit. Nah, bab pertama dari buku ini menjelaskan tentang pengertian dan tujuan syariah. Dijelaskan pengertian dari syariah secara sederhananya yaitu jalan dari Allah. Sedangkan dari tujuannya, syariah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk umat manusia agar tidak tersesat dalam hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya itu, di bab 1 ini juga diterangkan fungsi hidup bersyariah, muamalah secara universal, ijtihad, dan qiyas serta mustahidin. Bab kedua menjelaskan tentang muamalah, pembagian dan jenis-jenis muamalah. Ada dijelaskan tentang muamalah al-adabiyah, muamalah madiyah, hubungan dengan ekonomi, sistem ekonomi Islam, dan mazhab ekonomi Islam era milenial. Fakta uniknya di bab 3 ini dijelaskan bahwa muamalah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah loh. Karena peran sistem ekonomi Islam dalam peradaban Islam pada masa itu sangat penting dan berdampak luas. Kenapa penting? Karena sistem ekonomi Islam pada masa itu mencerminkan keselarasan antara agama, ekonomi, dan masyarakat. Teman-teman, adapun di bab 4 itu menjelaskan tentang lembaga keuangan di Indonesia. Nah, lembaga keuangan dalam muamalah itu lembaga yang berfungsi mengelola dan menyalurkan dana untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sesuai prinsip keadilan dan syariah yang fungsinya menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, serta memberikan perlindungan resiko di Indonesia. Oh iya, lembaga keuangan juga terdiri dari bank dan bukan bank loh. Bank itu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali, sedangkan lembaga keuangan bukan bank itu memberikan layanan keuangan tertentu seperti asuransi, pegadaian, dan pembiayaan. Asuransi itu sendiri dalam muamalah bertujuan melindungi risiko dengan prinsip tolong-menolong. Di bab 5, bab ini mengulas praktik riba masa kini mulai dari perbankan, pegadaian, kredit, leasing, hingga kartu kredit dan jual beli online agar muamalah tetap sesuai syariat. Lalu bab 6 menegaskan bahwa fatwa MUI menjadi pedoman agar lembaga keuangan, koperasi syariah, dan lain-lain berjalan sesuai prinsip halal dan terhindar dari riba. Di bab 7 menjelaskan jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam, yaitu perjanjian transaksi yang mengatur hak dan kewajiban agar muamalah berjalan adil, jelas, dan syariat. Terakhir, bab 8 membahas muamalah madiyah menurut ulama mazhab Sunni, yaitu aturan harta dan transaksi yang bertujuan menjaga keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kezaliman. Menurutku, kelebihan dari buku ini ialah bahasa yang digunakannya sederhana dan mudah dipahami. Lalu, buku ini juga dilengkapi dengan referensi dari Al-Quran, hadis, dan literatur klasik yang memperkuat argumen. Setelah aku baca, ternyata kekurangan dari buku ini ada di beberapa penulisan yang salah atau typo. Sekarang aku mulai paham betapa pentingnya menjalankan prinsip muamalah sesuai syariat Islam di era modern saat ini. Buku ini mengajarkan kita bahwa Islam bukan hanya agama tapi juga panduan hidup yang fleksibel dan relevan di segala era. Nah, teman-teman, kesimpulannya yaitu Muamalah Milenial adalah sebuah buku yang sangat relevan bagi kita untuk belajar dan mengenal apa itu muamalah.